Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai divisi inventory pada kelompok 5 PT Mitra Kesehatan Indonesia. Sebelumnya di sini pada divisi inventory terdapat 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Syadila Febrian Maharani dengan CP 107, yang kedua ada Aulia Zahra Naufalmas dengan CP 038, dan yang ketiga ada Desi Harisa dengan CP 048. Oke, di sini ada pengenalan dari inventory sendiri. Nah, inventory modul dalam ERP merupakan modul yang digunakan untuk menghandle persediaan atau inventaris, di mana seluruh transaksi yang dihandle oleh modul-modul lainnya yang memiliki dampak terhadap laporan persediaan dan disajikan secara akurat. Modul inventory O2 ini berguna untuk membantu melacak inventaris dan memastikan perusahaan memiliki jumlah stok yang tepat, serta melakukan pembelian yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Modul ini juga memungkinkan untuk mengelola pesanan dan pengiriman, sehingga dapat tetap teratur dan efisien. Selain itu, modul inventaris memungkinkan bisnis membuat laporan dan bagan khusus untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik tentang produk perusahaan. Modul inventory O2 membantu bisnis melacak tingkat inventaris mereka. Selanjutnya di sini ada divisi dari inventory sendiri. Nah, divisi dari inventory pada Rumah Sakit Mitra Kesehatan Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola persediaan dan pengadaan barang yang diperlukan oleh rumah sakit. Tugas-tugas utama dari divisi inventory dalam O2 di rumah sakit ini meliputi pertama, pengelolaan persediaan, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau stok barang-barang yang diperlukan di rumah sakit, seperti obat-obatan, peralatan medis, dan bahan-bahan medis lainnya. Yang kedua, pembelian dan pemesanan barang, yaitu melakukan pembelian dan pemesanan barang-barang yang diperlukan. Yang ketiga, ada penerimaan dan pengiriman barang, yaitu menerima barang-barang yang dipesan dan memastikan bahwa pesanan sesuai dengan harapan, dan juga mengatur pengiriman barang ke departemen atau unit yang tepat di dalam rumah sakit. Yang keempat, ada pengawasan dan pemeliharaan stok, yaitu memantau stok barang secara teratur, melakukan perhitungan fisik untuk memastikan keakuratan data persediaan, dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Kelima, yaitu ada pelaporan dan analis, yaitu menyediakan laporan mengenai status persediaan, termasuk level stok, pengeluaran, dan juga penggunaan barang. Dan yang terakhir, integrasi dengan modul lain, yaitu terintegrasi dengan modul lain dalam sistem manajemen rumah sakit seperti modul accounting, modul sales, modul purchase. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara divisi inventory dengan departemen lain dalam rumah sakit. Ini ada beberapa divisi dalam inventory, yaitu yang pertama ada Adinda Gita Fadila dengan posisi sebagai CIO PT Mitra Kesehatan Indonesia. Yang kedua ada Dini Asmiarti, yaitu sebagai Supervisor Inventory. Yang ketiga ada Natalia Immanuel, yaitu sebagai Staff Inventory. Selanjutnya dalam inventory sendiri, yaitu memiliki modul ekstra. Yang pertama ada Product Brand in Inventory by Cybrosis Techno Solution. Modul Product Brand in Inventory oleh Cybrosis Techno Solution adalah tambahan untuk sistem manajemen inventory. Modul ini memberikan fitur untuk mengatur dan melacak produk berdasarkan merek di dalam inventory. Dengan menggunakan modul ini, dapat dengan mudah mengelompokkan produk berdasarkan merek mereka dan melihat stok yang tersedia untuk setiap merek secara terpisah. Kemudian ada stock inventory by Terabit Dorin Hongu. Modul ini merupakan modul tambahan lain untuk O2 Inventory. Modul ini menawarkan fitur yang meningkatkan kemampuan manajemen stok di O2. Dengan menggunakan modul ini dapat mengoptimalkan operasi inventory, melacak stok dengan lebih akurat, dan pastinya meningkatkan
efisiensi proses manajemen stok. Berikut adalah beberapa fitur yang ditawarkan oleh modul ini, yaitu yang pertama, peninjauan inventaris, yang kedua ada optimisasi stok, yang ketiga ada pelacakan stok. Oke, selanjutnya ada blueprint dari inventory yang telah kami buat. Oke, selanjutnya blueprint inventory. Blueprint sendiri merupakan kerangka kerja secara detail yang digunakan untuk landasan bagi bisnis atau perusahaan membuat kebijakan pada setiap divisi. Ini merupakan blueprint dari PT Mitra Kesehatan Indonesia, di mana dalamnya terdapat beberapa proses bisnis, di mana terdapat solution design inventory. Di sini merupakan penjelasan dari proses-proses model yang ada pada inventory. Seperti yang kita lihat bahwa misalnya di sini terdapat 11 proses, yaitu create new location, create new warehouse, put away strategy, inventory valuation, create new product variant, reordering rules, make to stock, partial transfer, tracking by lot, inventory stock report. Oke, selanjutnya dari proses-proses ini kemudian akan disusun pula proses bisnis flow helikopter atau flow helikopter. Tapi sebelumnya di sini dijelaskan dulu mengenai bagian-bagian atau legenda dari proses bisnis desain yang digunakan sebagai acuan. Kemudian di sini kita lihat bisnis flow helikopternya. Dapat kita lihat di sini. Terdapat beberapa proses bisnis dan juga terdapat mock-up dari setiap prosesnya. Sebagai contoh di sini pada yang pertama tuh ada create new location. Di sini ada proses list description mengenai gambaran umum bagaimana cara create new location, mulai konfigurasi, gudang, lokasi, isi file sesuai kebutuhan, simpan, dan selesai. Kemudian ini juga dilengkapi dengan mock-up dan screenshot dari setiap tahapnya. Ini ya teman-teman. Oke, ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari blueprint. Saya Devi Arisa, di sini saya akan menampilkan UAT atau User Acceptance Testing Script untuk inventory. Nah, ini adalah tampilan UAT-nya. Di sini ada script list inventory dari create new location, terus create new warehouse, put away strategy, sampai dengan inventory stock report. Dan ini adalah detailnya untuk create new location, dari menambahkan lokasi pada location, terus mengedit list, sampai dengan menghapus list lokasi pada location. Itu ada cara-caranya di sini. Begitu juga dengan create new warehouse, terus juga ada put away strategy, sampai dengan inventory stock report. Ini ada tampilannya. Baik, itu tadi tampilan untuk inventory PT Mitra Kesehatan Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Aulia Zara Naufal Mas, CP 038. Baik, selanjutnya dilanjutkan pada bagian skenario, yaitu apa saja sih yang dilakukan bagian inventory sendiri untuk kegiatannya di ODO ini. Jadi pada divisi inventory terdapat satu peran staf, yaitu Natalia sebagai staf inventory, dan skenario yang akan dilakukan Natalia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan unit of measure. Yang kedua, membuat produk obat, perlengkapan, dan konsumsi rumah sakit.
Yang ketiga ada membuat kategori produk. Yang keempat membuat warehouse rumah sakit. Yang kelima membuat lokasi. Dan yang keenam menambahkan inventory adjustment. Nah, berikut adalah peran-perannya. Jadi ada Dini Asmiarti sebagai supervisor inventory. Di sini ada aksesnya mereka, yaitu login sebagai SPF inventory dan passwordnya sebagai berikut, dan Natalia sebagai staffnya dengan akunnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita melakukan create produk obat, yang dimana di sini berfungsi untuk pengelolaan obat yang baik di rumah sakit adalah agar obat diperlukan tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup dan terjamin untuk mendukung pelayanan bermutu. Langsung saja kita ke Odo-nya. Yang di sini master datanya yaitu kita masukkan file Excel yang sudah kita buat dengan kriteria sebagai berikut. Lalu jika sudah, kita coba tes. Nah, di sini terlihat valid ya. Berarti kriterianya sudah sesuai, fieldnya juga sudah sesuai. Lalu kita akan membuat produk perlengkapan. Nah, di sini untuk apa sih produk perlengkapan di sini pada rumah sakit MKI? Yaitu untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit dan merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur yang memperbaiki fungsi tubuh. Maka perlu di sini kita buat perlengkapan atau peralatannya. Kita langsung pindah saja sheet-nya karena kita sudah import master datanya tadi. Nah, di sini sudah ada kriterianya sebagai berikut. Lalu kita langsung saja tes. Nah, di sini ternyata valid. Jadi berarti sesuai dengan field-fieldnya ya. Lalu kita menuju produk konsumsi. Nah, produk konsumsi di sini fungsinya buat apa sih? Jadi produk konsumsi di sini pada rumah sakit MKI untuk pasien yang harus dirawat inap di rumah sakit perlu menyediakan makanan yang dibutuhkan dari buah dan makanan utama lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh rumah sakit itu sendiri. Nah, kita bisa langsung pindah sheet-nya pada konsumsi pasien. Oke, masuk kriterianya sebagai berikut. Di sini terlihat valid karena fieldnya dan semuanya sudah sesuai. Jadi kita bisa pindah pada bagian produk kategori. Produk kategori di sini berfungsi agar proses berjalan lebih tepat sasaran atau in-depth dan menjelaskan produk classification yang akan mengubah dalam memasarkan produk sehingga bisa mempengaruhi aspek penjualan seperti harga dan distribusinya. Intinya mempermudah dalam kategorian atau klasifikasinya.
Di sini kita bisa langsung ke bagian sheet produk kategori. Nah, berikut terlihat produk kategori di sini valid dengan kriterianya dan fieldnya berarti sudah sesuai. Jadi kita beralih langsung ke bagian unit of measure. Jadi unit of measure di sini untuk apa sih? Unit of measure merupakan fungsi yang melekat pada produk, di mana dengan mengaktifkan fungsi ini, kita dapat melengkapi satuan untuk semua produk yang sudah ada di dalam sistem Odoo. Jadi sehingga pada saat proses penjualan atau pembelian barang, data-data penting yang melekat pada produk lebih lengkap dan spesifikasinya. Dan lebih spesifik. Oke, langsung kita ke UOM. Nah, di sini udah ada kategorinya, langsung saja kita tes. Ternyata valid. Jadi itu saja tugas dari saya untuk master data. Sekian dan terima kasih. Dan saya rasa di sini saya akan melanjutkan skenario untuk membuat warehouse, location, dan inventory adjustment. Baiklah, kita langsung saja. Nah, untuk menambahkan warehouse, kita bisa pergi ke configuration, di mode inventory, lalu pilih warehouse, lalu bisa pilih new ini untuk membuat gudang atau warehouse baru, lalu ketikkan nama di sini. Di bagian ini, lalu tambahkan short name-nya atau singkatannya, lalu juga ada address untuk perusahaannya, dan detail lainnya. Setelah itu bisa pilih simpan untuk menyimpan warehouse baru. Ya, selanjutnya kita akan membuat lokasi rumah sakit. Di menu configuration, lalu pilih location, pilih new. Untuk membuat lokasi, bisa tambahkan location name dan parent location, dan pilih simpan. Namun untuk cara singkatnya kita akan pilih favorit, lalu pilih import record, dan upload file. Nah, file ini ada berisi master data lokasi. Klik tes untuk mengecek datanya sudah benar atau belum. Nah, jika sudah seperti ini, artinya ini bisa diimport. Lalu klik import. Skenario selanjutnya adalah membuat inventory adjustment. Untuk menambahkan inventory adjustment, bisa pilih operation, lalu pilih inventory adjustment, lalu kita bisa pilih new untuk menambahkan produk yang akan disesuaikan. Nah, setelah itu tambahkan lokasi gudang, lalu produk, dan unitnya. Namun terdapat cara mudah untuk menambahkan inventory adjustment, bisa dengan mengimportnya, yaitu dari menu favorit, pilih import record, dan pilih profile. Sesuaikan data yang akan diimport, yaitu inventory adjustment, klik tes. Oke, nah di sini sudah bisa diimport, bisa klik import. Maka data-data yang sudah diimport tadi akan terlihat di sini. Di sini saya Aulia Zahra, CP038 akan menjelaskan tentang peran dari inventory itu sendiri. Yang pertama adalah membuat produk obat. Langsung saja kita ke bagian inventory. Lalu ke bagian obat, ke bagian produk. Nah,
di sini kita sudah memasukkan dengan master data dengan klik import record di sini. Tapi jika kita belum memasukkan, kita bisa langsung saja klik new untuk membuat produknya. Nah, di sini kita bisa klik nama obatnya, memasukkan fotonya, dan cost, price, produk kategori, dan yang lainnya. Karena kita sudah membuat produk obatnya, jadi kita bisa klik salah satu obat di sini, ada Domperindo. Nah, di sini adalah gambar dari tampilan dari produk yang sudah kita buat. Vendornya di sini sudah kita masukkan. Yang kedua adalah produk perlengkapan. Sama dengan produk obat. Jadi di sini jika kita belum buat, kita bisa create new, lalu setting dengan kategori yang sudah ditetapkan. Untuk perlengkapannya sendiri, kita bisa klik salah satu yang sudah kita buat, yaitu alat cek darah. Ini tampilan yang sudah kita buat dan setting. Lalu sudah ada vendornya juga. Selanjutnya produk konsumsi. Di sini ada ayam kecap dengan kategori produk tipenya consumable. Terus ada keterangannya juga di sini. Lalu vendornya sudah kita masukkan. Lalu kita ke bagian produk kategori. Produk kategori di sini kita cek di sini kita ke bagian tadi configuration, lalu ke produk, ada produk kategoris. Jadi ini produk kategori yang sudah kita masukkan melalui master data, tapi jika belum, kita bisa membuatnya di sini. Di sini kita tulis kategori apa yang kita inginkan dengan costing method, inventory valuation-nya, dan lain. Selanjutnya kita ke bagian warehouse. Warehouse di sini kita membuat dua, yaitu apotek dan gudang rumah sakit. Kita sudah membuatnya, jadi jika belum, kita bisa klik new di sini, lalu masukkan warehouse yang kita inginkan. Karena kita sudah membuat, jadi tidak perlu. Kita bisa lihat di sini tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya kita ke bagian login.
Location pada bagian inventory, location pada bagian rumah sakit di sini kita buat ada 6, yaitu AP input dengan tipenya internal location, ada AP stock, AP warehouse, dan AP warehouse apotek. Kemudian ada GD output, GD stock, GD warehouse gudang. Jadi kita klik salah satunya. Nah, begini tampilannya kurang lebih. Jika kalian belum buat, bisa klik new, lalu masukkan location yang kalian inginkan. Selanjutnya kita ke bagian unit of measure. Jika kalian belum membuat unit of measure, kalian bisa klik new dan masukkan kategorinya apa saja dan unit of measure yang kalian inginkan. Nah, di sini kita ada unit untuk produknya sendiri, ada obat dan makanan itu sendiri, serta ada weight untuk peralatan, ada working time, ada distance, dan lainnya, ada surface dan volume. Kita klik salah satunya untuk menampilkan. Di sini kategorinya sudah kita masukkan. Selanjutnya yang terakhir kita ada bagian inventory adjustment. Jadi kita klik configuration. Jadi inventory adjustment ternyata ada pada bagian operation. Lalu klik inventory adjust. Nah, berikut adalah produk yang sudah kita masukkan semuanya. Jika kalian belum membuat inventory adjustment, bisa klik new, lalu masukkan produknya di sini. Tapi kita sudah melakukannya dengan import master data. Jadi kita bisa klik discard-nya. Kemudian di sini ada unit. Di sini ada quantity on hand-nya yang belum di apply, agak mature. Ini khusus untuk bagian purchase ya, jadi tidak perlu. Oke, sekian itu saja dari tugas dari inventory itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, inventory bertugas untuk memastikan stok barang dalam perusahaan agar dapat tercukupi. Inventory dalam PT Mitra Kesehatan Indonesia berperan untuk memantau stok barang yang ada pada rumah sakit, termasuk obat dan peralatan. Dalam proses pembuatan sistem ODO untuk rumah sakit, inventory memerlukan 2 modul tambahan, yaitu modul ekstra produk brand in inventory oleh Cybrosis Techno Solution, dan juga ada modul ekstra stock inventory oleh Terabit dari Doring Hongku.
Oke, sekian dari divisi inventory. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.